Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sedulur semuanya, teman-teman dimanapun berada. Kembali lagi di mini vlog Abu, teman-teman. Pada kali ini saya akan membuat fermentasi dari ampas tahu, teman-teman, dengan harga 25.000 satu karung, teman-teman. Tetap ikuti video saya, teman-teman. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, dan jangan lupa share biar saya tetap semangat untuk mengonten tentang dunia perentokan, teman-teman. Oke, untuk itu kita lanjut aja untuk proses pembuatannya, teman-teman. Gimana caranya? Tetap ikuti video kali ini, teman-teman. Untuk yang pertama, teman-teman, kita sediakan sarung yang sudah tidak terpakai. Kenapa menggunakan sarung, teman-teman? Karena untuk meniriskan supaya tidak sobek ataupun melebar-melebar keluar, teman-teman, karena kerapatan pada kain sarung itu sangat rapat, jadi tidak mudah sobek, teman-teman. Untuk itu kita pindahkan, teman-teman, ampas tahunya dari karung ke sarung, teman-teman. Untuk pengolahan penirisan ampas tahu ini, teman-teman, saya secara manual, teman-teman, karena tidak punya alat untuk memeras secara otomatis. Jadi saya menggunakan tenaga secara manual aja, teman-teman. Ya, hitung-hitung olahraga lah, teman-teman. Jadi tetap semangat walaupun tidak mempunyai alat press otomatis ataupun alat putar untuk meniriskan ampas tahu supaya airnya berkurang drastis, teman-teman. Untuk proses penirisannya cukup mudah saja, teman-teman. Yang pertama kita sediakan kain sarung tadi untuk dalam, dan untuk bagian luarnya kita menggunakan karung bekas. Lalu untuk ujung karungnya kita lilitkan menjadi kecil, lalu kita kaitkan kepada kayu yang kuat untuk kokoh, untuk kita putar menjadi kecil ampas tahunya, teman-teman. Jadi air yang mengendap di ampas tahu pasti akan turun, teman-teman. Ya, begini saja, teman-teman. Kita kaitkan ke kayu, lalu kita pelintir-pelintir, putar-putar menjadi kecil ampas tahunya supaya airnya berkurang drastis, teman-teman. Mamaku juga membantu untuk meniriskan dengan papan kayu yang diinjaknya, teman-teman. Hitung-hitung olahraga lah, teman-teman, ya. Jadi tetap semangat walaupun tidak punya alat press otomatis ataupun alat pengeringnya, teman-teman. Modal saya adalah semangat untuk berprosesnya, teman-teman. Hehehe. Dan untuk hasilnya seperti ini, teman-teman. Untuk hasil yang kita pelintir tadi, untuk airnya sedikit berkurang 50%, walaupun ya masih kadar airnya lumayan banyak sih, tapi cukup untuk hasil fermentasinya, teman-teman. Ya, ginilah, teman-teman, untuk hasil pelintirannya kita cuma bisa sedikit demi sedikit karena untuk wadahnya pun kurang memadai. Jadi kita sedikit demi sedikit, kira-kira 1 kilo untuk proses pemelintiran untuk penirisan airnya, teman-teman. Untuk proses selanjutnya kita campurkan dengan bekatul, teman-teman. Dan untuk fermentasi ampas tahu ini, teman-teman, dengan modal Rp25.000, teman-teman, saya dapat fermentasi 5 kilo ember cat besar dan 2 plastik. Beratnya kira-kira per plastik itu 5 kilo, teman-teman. Total bersih itu tambah air 15 kilo. 15 kilo itu belum sama katulnya ya, teman-teman. Karena biasanya saya takar per ember, berat katulnya 2 kg 1 ember. Saya butuh 2 ember, jadi saya membutuhkan katul 4 kilo untuk campurannya, teman-teman. Jadi untuk total keseluruhannya ampas tahu dicampur katul itu kira-kira 19 kg untuk berat bersihnya, teman-teman. Kira-kira yang saya rasakan bisa menghemat 30%. Dan untuk tambahan molase sebagai bahan sumber fermentasi, saya menambahkan 200 ml molase. Kira-kira kalau kita menggunakan sendok itu 14 sendok, atau kita menggunakan tutup itu 14 tutup, teman-teman. Dan penggunaan E4 peternakan juga saya sama juga dengan 200 ml juga, teman-teman. Untuk E4 peternakannya juga itu kira-kira 14 sendok sama dengan 14 tutup, teman-teman. Untuk tambahannya kita menggunakan air bersih 5 liter, teman-teman, atau 1 ember besar dengan 14
molase atau 4 tutup botol, begitu juga 4 peternakannya juga 14 tutup botol teman-teman. Kita ketahui juga menggunakan ampas tahu yang busuk yang bisa menyebabkan kematian karena mengandung racun teman-teman. Cirinya berwarna hitam, baunya menyengat dan tidak enak teman-teman. Itu menyebabkan kematian pada entok atau hewan ternak kita teman-teman. Untuk teman-teman ketahui ada beberapa manfaatnya untuk pertumbuhan unggas dari fermentasi yang kita buat tadi teman-teman. Adapun kelebihan dari dedak padi teman-teman, tinggi energi, dominan banyak karbohidratnya teman-teman. Sedangkan ampas tahu itu tinggi protein, kira-kira 20% hingga 25% teman-teman. Jadi kekurangan dedak yang proteinnya rendah kita kombinasikan dengan ampas tahu yang tinggi protein menjadi pertumbuhan yang optimal pada hewan ternak kita teman-teman. Makanya kita perlu bakteri baik seperti E4 peternakan. Apabila menggunakan E4 saja tidak ada manfaatnya, pasti gagal untuk fermentasinya teman-teman. Karena bakteri baik E4 peternakan juga butuh makanan, yaitu gula. Gula yang mengandung glukosa itu sumber utama makanan bakteri baik yang diproduksi E4 peternakan teman-teman. Jadi kalau kita mau fermentasi bukan hanya E4 saja teman-teman, kita juga butuh yang namanya gula atau glukosa. Itu makanan bakteri baik yang dikembangkan dalam E4 peternakan tadi teman-teman. Untuk air yang 5 liter tadi yang kita campurkan dengan E4 peternakan dan molase teman-teman, lalu kita aduk sampai merata teman-teman. Kita tunggu kira-kira 10 menit hingga 15 menit teman-teman, karena supaya bakteri baik bisa berkembang. Karena bakteri yang dikembangkan tadi E4 peternakan itu mengandung bakteri baik yang makanannya juga itu glukosa atau gula yang tadi teman-teman, yang bisa dari gula Jawa ataupun molase. Yang murah itu molase teman-teman. Kalau sudah 15 menit ataupun 10 menit kita campurkan molase dengan ampas tahu dan bekatul tadi teman-teman, kita aduk rata sampai benar-benar rata teman-teman, supaya hasil fermentasinya itu lebih maksimal. Ciri-ciri untuk fermentasinya akan berhasil teman-teman, itu sedikit berbau untuk pada ampas tahunya dan bekatulnya teman-teman. Jadi sedikit berbau fermentasi tapi tidak terlalu kuat teman-teman, karena butuh proses 4 hari untuk fermentasinya. Jadi kalau pertama kali kita campur dengan molase dan E4 tadi, itu baunya kurang menyengat, itu butuh proses 4 hari untuk lebih optimalnya lagi teman-teman. Kita aduk rata saja teman-teman, supaya pencampuran molase dan E4 peternakannya itu merata teman-teman. Setelah kita merata, kita cukup gunakan wadah yang kedap udara tanpa paparan cahaya matahari dari luar dan udara dari luar, supaya hasil fermentasinya itu berhasil teman-teman. Apabila tidak berhasil, itu berwarna sedikit hitam teman-teman dan tidak berbau, pasti itu menurut saya itu gizinya sangat buruk teman-teman. Karena fermentasi tadi harus berhasil, itu terhindar dari cahaya matahari dan tertutup rapat, tidak ada udara teman-teman. Dan kenapa kita perlu fermentasi? Jadi gini teman-teman, apabila ampas tahu aja terus tidak ada fermentasi, kandungan gizi kurang maksimal, dengan protein besar 18%, untuk serat 20%, dan pertumbuhan bobot rata-rata harian seekornya mencapai 120 hingga 150 gram per hari gizinya teman-teman. Dan apabila kita fermentasi bisa mencapai pertumbuhan bobot rata-rata hariannya mencapai 170 hingga 220 gram per harinya untuk gizinya teman-teman, dengan protein besar 22%, serat kasar 16%.
ya bagus untuk pencernaan juga teman-teman. Jadi untuk lebih maksimalnya tadi teman-teman, kita fermentasi kenapa teman-teman, untuk mencapai gizi yang lebih maksimal tadi teman-teman, untuk mencapai 170 hingga 220 gram per hari protein hariannya teman-teman. Jadi apabila tidak fermentasi, kita tidak mungkin mencapai 170 tadi teman-teman, mentok-mentok 120 hingga 150 gram per hari. Jadi untuk gizi itu kurang maksimal teman-teman. Setelah tercampur merata teman-teman, kita taruh di wadah bekas cat teman-teman, kira-kira ukuran 25 liter teman-teman. Untuk hasilnya cukup banyak, kira-kira 50 kg lah teman-teman, dari satu karung ampas tahu dan 4 ember bekatul teman-teman. Jadi kira-kira bisa menghemat anggaran 30% sampai 40% teman-teman. Setelah terkumpul merata teman-teman, jangan lupa tutup sampai rapat, benar-benar rapat teman-teman, supaya tidak ada udara masuk ke dalam. Dan apabila sudah jadi, jangan ditaruh di teriknya matahari, kita diamkan di dalam suhu ruang teman-teman yang gelap, jangan taruh yang tempat panas teman-teman. Jadi untuk fermentasinya cepat jadi teman-teman. Oke, sekian, terima kasih teman-teman. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, jangan lupa share, supaya saya tetap semangat untuk mengonten tentang dunia perentokan, terutama dunia perentokan teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.